Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta i'tikaf yang Allah muliakan, baik di masjid ini, Masjid Umar bin Khattab, atau peserta i'tikaf di Masjid An-Nafi Dago. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan lanjutkan penjelasan tadi. Tadi sudah diterangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan memperoleh 4 hal sebagai balasannya. Yang pertama, tidak akan takut. Kedua, tidak akan sedih. Ketiga, tidak akan sesat. Dan keempat, tidak akan binasa. Ayat ini surah Thaha 123 yang menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Ayat ini menjelaskan dihilangkannya kesesatan dan kebinasaan dari orang yang mengikuti petunjuk Allah secara mutlak. Ayat ini menunjukkan atau menjelaskan orang itu tidak sesat di dunia dan juga tidak akan binasa di dunia, tidak akan sesat di akhirat, dan tidak akan binasa di akhirat. Jadi ada 4 kondisi keadaan. Pertama, memperoleh petunjuk di dunia. Kedua, binasa di dunia. Ketiga, memperoleh petunjuk di akhirat. Keempat, binasa di akhirat. Jadi sesat dan binasa di kedua negeri, dunia dan akhirat. Akan tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut masing-masing negeri satu keadaan. Sesat di dunia, binasa di akhirat. Karena istilah sesat lebih dekat difahami sesat di dunia bukan di akhirat, sedangkan binasa lebih difahami binasa di akhirat bukan di dunia. Inilah yang tersirat di dalam benak setiap orang ketika mendengar istilah sesat dan binasa. Kalau sesat pasti di dunia, di akhirat bukan sesat. Menunjukkan siapa yang sesat di dunia, dia akan binasa di akhirat. Siapa orang yang tidak sesat di dunia, dia tidak akan binasa di akhirat. Dan sesatnya orang di dunia lebih sesat dibanding sesatnya di akhirat. Kalau di akhirat kan digiring nanti oleh para malaikat. Baik orang beriman ahli surga ataupun orang kafir ahli neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok. Di beberapa ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Orang-orang yang bertakwa kepada Allah juga digiring oleh para malaikat menuju surga secara berkelompok-kelompok. Jadi sesat di dunia itu lebih sesat dibandingkan di akhirat. Sedangkan kebinasaan di akhirat disebabkan karena kesesatan dia di akhirat. Sesat tidak bisa mengetahui jalan menuju surga, akhirnya digiring menuju ke dalam neraka. Maka ini menjadi peringatan bahwa siapa orang yang dihindarkan dari kesesatan di dunia, dia juga akan dihindarkan dari kesesatan di akhirat. Karena setiap orang akan mati di atas kebiasaan dia ketika hidup dan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana keadaan ketika dia mati. Ini diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan man asha ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Kalau selama hidup di dunia dia menempuh siratal mustaqim, tidak sesat, dia akan mati di atas siratal mustaqim pula. Di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan lurus juga. Sebaliknya siapa orang yang hidup di atas kesesatan, dia akan mati di atas jalan sesat itu pula. Dan di akhirat dia juga akan tersesat. Allah berfirman di dalam surah Thaha sebagai kelanjutan dari ayat yang tadi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Karena di dunianya juga buta. Buta dari kebenaran, dibutakan di akhirat ketika dibangkitkan. Dia protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah. Dulu datang ayat-ayat kami kepada kamu, kamu abaikan, cuek. Sekarang kamu juga diabaikan, dicuekkan, dalam bentuk dibutakan. Senada dengan ayat lain dalam surah Al-Isra 72, wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Siapa orang yang buta dalam kehidupan di dunia, buta dari kebenaran, buta dari agama ini, nggak mau tahu tentang agama ini, nggak mau belajar, nggak mau faham, nggak mau apalagi mengamalkannya, buta saja. Maka di akhirat dia pun akan buta dan akan sesat jalannya. Jadi ayat ini mengabarkan siapa orang yang sesat di negeri dunia ini, dia akan sesat juga di negeri akhirat. Adapun dihilangkannya kebinasaan di dunia, kadang-kadang ada orang yang berkata, innahu lamman tufi'a anhu dhalalu fiha wa hasala lahul huda wal huda fihi min bardil yaqin wa tuma'ninatil qalbi wa dhauqi ta'mil iman fawajada halawatahu wa farhatal qalbi bihi wa sururahu wa tana'um bihi. Ketika dia tidak sesat di dalam kehidupan di dunia, alias berada di atas siratal mustaqim, dia meraih hidayah.
Hidayah itu berupa keyakinan yang meneduhkan, ketenangan jiwa, manisnya rasa iman. Itu hudan, itu petunjuk, itu hidayah. Maka dengan hidayah itu dia merasakan manisnya iman, bahagianya hati, senangnya jiwa, nikmatnya kalbu dia. Jadilah hatinya itu hidup dengan iman, terterangi dengan iman, kuat dengan iman. Dia telah memperoleh nutrisi bagi jiwanya. Nutrisi jiwa itu yaitu iman, ilmu, amal soleh, hidayah. Dia enjoy, menikmati semuanya itu. Dia terobati. Dia memperoleh kehidupannya, jiwanya memperoleh kehidupannya, cahaya dan kekuatannya serta kelezatan, kenikmatan yang merupakan seagung-agung jenis kenikmatan, sebaik-baik kebaikan, seagung-agung kelezatan. Inilah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang Allah akan berikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam An-Nahl 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia mukmin, iman, beramal soleh, pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kepastiannya itu Allah tekankan 2 kali. Pertama ada huruf lam, falanuhyiyannahum. Asalnya nuhyi. Nuhyi itu kami hidupkan. Ada huruf lam, lamnya dibaca pendek, disebut lam taukid. Artinya pasti sungguh. Lanuhyi. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Adanya lam dan nun, dua-duanya huruf taukid, memastikan penekanan 2 kali. Pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ini di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, akan berikan pahalanya kepada mereka dengan sebaik-baik pahala karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi akhirat. Ini informasi dari yang maha benar ucapannya, yaitu Allah. Wa man ahsanu wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Allah mengabarkan dengan ainul yakin, bahkan hakul yakin, bahwa orang yang beramal soleh dan dia mukmin, pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kadar baiknya kehidupan berbanding lurus dengan kadar iman dan amalnya. Makin hebat imannya, makin hebat amalnya, makin baik kehidupannya yang Allah berikan kepada dia. Tapi kenapa tuh banyak orang, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama yang soleh-soleh, kok kehidupannya buruk, menderita, miskin gitu, banyak mengalami lapar gitu kan? Katanya diberikan kehidupan yang baik. Dijawab, itu pikiran orang yang bodoh. Ketika disebut kehidupan yang baik, dalam pandangan mereka, dalam benak mereka, kehidupan yang baik itu aspek duniawi. Makan enak, minum enak, pakaian mewah, bisa melampiaskan syahwatnya, atau
memperoleh pangkat, jabatan, kekuasaan, harta yang melimpah, bisa menaklukkan musuh, bisa melampiaskan segala macam keinginan. Itu yang disebut dengan kehidupan yang baik dalam benak orang-orang awam, ya enggak? Kalau ada orang umpamanya kawan lama sudah menjadi direktur, hartanya melimpah, mobilnya mewah, rumahnya banyak, wah ini hidupnya berhasil. Kehidupan kamu sudah sukses, sudah baik, kan gitu ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anna hadhihi ladhatun mustarikatun bainal bahaim. Tidak diragukan lagi kelezatan duniawi itu juga dirasakan, didapat oleh binatang-binatang. Binatang merasakan lezatnya makan, minum, syahwat seperti itu. Menjadi pemimpin di kelompoknya sebuah kebanggaan. Ya, binatang juga. Kalau itu kehidupan yang baik, apa bedanya dengan binatang? Bahkan seringkali binatang itu lebih banyak bagiannya daripada yang diperoleh oleh manusia. Siapa orang yang tidak memiliki kelezatan kecuali kelezatan yang juga sama-sama dirasakan oleh para binatang tersebut, orang itu kelak di dalam bahasa Arab ada yang disebut yunada alaihi min makanin ba'id. Dia akan diseru, dipanggil dari tempat yang jauh. Maknanya orang itu gak berharga. Maknanya orang itu hina. Jadi orang yang menilai kebaikan dari kehidupan hanya dilihat dari kenikmatan dunia, sandang, pangan, dan papan saja, orang itu orang hina. Karena sering kita jelaskan dunia ini hina dalam pandangan Allah. Kadang-kadang oleh Nabi SAW diibaratkan bangkai binatang. Hina, gak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangkai binatang. Dimakan tidak boleh. Dipelihara, masa bangkai dipelihara. Yang ada nama kerjaan harus dikubur, harus dibuang. Kadang dunia oleh Nabi SAW diumpamakan kotoran manusia. Hinalah pokoknya, jijik. Itu kesenangan duniawi. Maka tak ada artinya kelezatan dunia tadi dibanding kelezatan kebahagiaan yang dialami oleh orang yang sudah banyak berkorban demi kebenaran. Orang-orang itu terpisah dari anaknya, dari istrinya, dari negerinya, mengorbankan hartanya, jauh dari hartanya, jauh dari sanak saudaranya, jauh dari tempat tinggalnya, dan dia ridho meninggalkan semuanya itu dan menerjunkan diri ke dalam penderitaan dan kesulitan. Tapi jiwanya enjoy, dadanya lapang. Dia tidak kecewa dengan terbunuhnya anaknya, bapaknya, saudaranya, suaminya. Tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang mencela. Sehingga inilah para mujahid. Dia pergi ke medan perang meninggalkan semua yang dicintainya dari kehidupan di dunia, menderita, dah baheula mah atunya di padang pasir, kepanasan, kelaparan, kehujanan, kehausan, capek, lelah, jalan kaki. Paling banter pakai kuda, terluka, cacat dan seterusnya. Sampai ditawan mungkin penderitaan. Tapi mereka itu menikmati, dadanya lapang bahagia. Terlihat dari beberapa riwayat. Ada orang yang tertancap anak panah atau tombak di sini. Dia sambil mencabut menyatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku telah berbahagia demi pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Demi Allah, saya sungguh telah berbahagia sekarang.
Ketika ada orang yang mau perang membawa perbekalan yang banyak. Ditanya, kamu bawa perbekalan banyak ini mencari agar hidup lama atau mencari mati syahid? Mencari mati syahid. Lalu untuk apa kurma yang banyak? Apa kamu habiskan dulu lalu mati? Apa yang terjadi? Dia campakkan kurma itu, lalu dia memacu kudanya menuju ke medan tempur sambil menyatakan, innaha lahayatun tawilah in sabartu hatta akulaha. Dia akan bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mati dalam medan perang ini, gimana nasib kamu di surga? Kalau begitu, kalau aku harus menghabiskan dulu kurma ini, sungguh terlalu lama hidup ini. Terlalu lama menunggu surga, dilempar dia. Kurmanya itu lalu ngebretek menuju ke medan tempur sampai dia syahid di medan tempur dalam keadaan bahagia. Lihat para ulama, rata-rata para ulama itu karena keteguhan mereka, mereka ditangkap, dipenjara, disiksa. Hanya karena apa? Prinsip, keyakinan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipenjara selama 3 masa kekuasaan. Karena mempertahankan keyakinan Quran bukan makhluk. Sedangkan penguasa berfaham Mu'tazilah saat itu meyakini Quran itu makhluk. Para Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang berkata bahwa Quran itu makhluk, dia telah kufur. Di mana letak kekufuran orang yang berkata Quran itu makhluk? Orang yang berkata Quran itu makhluk berarti meyakini Quran itu bukan kalamullah. Karena kalau makhluk berarti ucapan manusia. Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Termasuk di antara amal Allah berbicara. Pembicaraan orang makhluk, ciptaan Allah. Orangnya makhluk. Padahal hakikat Quran adalah sifat Allah. Kalamul dan sifat Allah bagian dari zat Allah. Sama dengan zat Allah. Bukan makhluk. Maka siapa orang yang meyakini Quran itu makhluk, berarti menganggap Quran itu bukan kalamullah, maka dia kufur. Diskusi berkali-kali kalah telak. Tapi karena punya power, punya kekuasaan, mau benar mau salah, pokoknya asal beda dengan penguasa mah di penjara. Ya, punggungnya itu habis bekas pecut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga di penjara. Sampai meninggal dalam keadaan sujud di penjara. Secara fisik, secara zahir menderita. Tapi apa komentar mereka? Mereka berkata, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Mereka itu merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Mereka bilang seandainya raja, penguasa dan para penggawanya mengetahui kenikmatan, kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memenggal kami dengan pedang. Supaya tidak merasakan lagi kebahagiaan yang sedang mereka alami. Sudah dipenggal mati gitu. Mereka kan selama ini menyiksa, disangkanya menderita, padahal mereka bahagia. Yang lain ada lagi yang berkata, innahu latamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraba. Ketika mereka disiksa di penjara, mereka bilang beberapa waktu berlalu dan hati kami menari-nari dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan.
Sebagian mereka berkata lagi, innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hada innahum lafi na'im. Orang-orang yang ketika beribadah disertai ilmu, iman, ibadahnya itu surga bagi mereka. Di tengah ibadah mereka merasakan ketenangan jiwa yang tak terhingga. Sampai kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, surga dunia itu adalah kebahagiaan ketika beribadah, kelezatan jiwa ketika taqarrub kepada Allah, tenangnya hati ketika beribadah, teduhnya qalbu ketika bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka berkata, in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum lafin naim. Seandainya ahli surga di akhirat nanti merasakan kenikmatan seperti ini, sungguh itu kenikmatan yang luar biasa. Seandainya nikmat di surga nanti senikmat ibadah yang mereka lakukan, itu sudah kenikmatan. Apalagi kalau kenikmatan surga jauh beribu mungkin berjuta kali lipat dibanding kenikmatan dunia. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kata Allah, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan, aku janjikan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan dunia, kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hayalan manusia. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun. Ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak akan mengetahui kebahagiaan, kenikmatan yang kami sembunyikan untuk mereka. Qurrata a'yun itu artinya kebahagiaan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Itu surga yang keindahannya tidak bisa terhayalkan oleh pikiran kita, tak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan seterusnya. Siapa yang memperhatikan ucapan Nabi SAW ketika beliau melarang saum wisal. Saum wisal itu saum yang tidak buka-buka. Maghrib harusnya buka, ini mah tidak terus saum sampai besoknya, tidak makan, tidak minum. Namanya saum wisal dan itu terlarang. Naha Rasul SAW anil wisal. Nabi SAW melarang dari saum wisal. Tapi beliau sendiri saum wisal. Kata para sahabat, innaka tuwasil. Engkau sendiri saum wisal, kok orang lain dilarang? Apa kata Nabi SAW? Inni lastu kahayatikum. Inni udhillu inda Rabbi yut'imuni wa yasqini. Kata Nabi SAW, aku tidak seperti kalian. Beda loh, jangan disamakan. Aku tidur bermalam di samping Allah dan Allah tetap memberikan makan kepadaku dan minum kepadaku. Kuat Nabi SAW. Saum tidak buka-buka, disebut saum wisal. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud ketika saum wisal Nabi SAW diberi makan dan minum? Apakah makna hakiki? Kata Imam Ibnu Qayyim, alima anna hadha ta'amul arwah wa syarabuha.
wa ma yafidhu alaina min anwa'il bahjah wal ladzah was surur wan na'im alladhi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi darwatil ulya minhu wa ghairuhu idza ta'allaqa bi ghubarihi ra'a mulkad dunya wa na'imiha bin nisbah ilaiha ba manthura bal batilan wa ghurura. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa selama saum wisal Nabi diberi makan dan minum, maksudnya adalah makanan dan minuman bagi ruh, bukan bagi badan. Apa makanan minuman bagi ruh? Beragam jenis kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan, kenikmatan yang Nabi SAW berada di puncaknya dalam masalah itu. Seandainya kita melihat dan membandingkan kenikmatan yang dirasakan oleh para raja. Raja otomatis kaya raya. Rata-rata kan orang terkaya dunia raja ya. Kita mendengar orang terkaya dunia Sultan Brunei gitu kan, raja itu. Raja Arab Saudi itu kaya raya. Kekayaannya nggak akan habis 20 turunan. Bukan 7 turunan lagi. Ada selain raja yang kaya. Tetap disebut raja dalam bisnisnya. Raja minyak gitu kan. Dan seterusnya. Mereka terlihat secara zahir berada dalam kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Tapi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang mereka rasakan dibanding dengan kebahagiaan yang dialami dan dirasakan oleh Nabi SAW, apa yang mereka peroleh itu ibarat sebutir debu, bahkan batilan wa ghurura, itu batil dan tipuan. Karena apa? Karena kenikmatan zahir itu ada batasnya dalam segala aspek. Dari segi waktu. Sering saya ungkap, makan ketika lapar nikmat nggak? Nikmat. Berapa lama nikmatnya? Paling piring pertama. Karena laparnya, kemudian menunya juga sesuai dengan keinginan kita. Chefnya juga juara masak internasional. Nikmat makan sepiring. Nambah lagi piring kedua. Nikmat? Tidak senikmat yang pertama. Nambah lagi piring ketiga. Enak. Diasongkan di piring keempat. Muntah. Berapa lama nikmatnya makan? Paling beberapa menit. 10 menit, 15 menit. Setelah itu dipaksa makan lagi. Sudah gak nikmat lagi. Minum. Paling gelas pertama. Nikmat. Coba kita sekarang lapar, haus pas buka. Tegukan pertanyaan, terasa nikmat kan? Habiskan segelas, nambah lagi. Gelas kedua terasa nikmat lagi? Enggak senikmat pertama. Kasih gelas ketiga, enak sudah. Semua kenikmatan dunia semu, terbatas dan berisiko. Ada risiko, makan enak. Risikonya apa? Kolesterol, terus kadar gula, tensi, asam urat, buncit gitu kan? Ada risiko penyakit. Nikmatnya semu. Itu tipuan saja. Adapun nikmat ibadah, nggak ada waktu, batasan waktu. Berjam-jam dia melakukan ibadah, selama itu nikmat terus. Makanya tak heran. Kalau Utsman bin Affan melakukan sholat malam hanya 1 rakaat. Tapi dari mulai Isya sampai subuh baru selesai yang dibaca seluruh ayat Al-Quran. Begitu takbir baca iftitah, kemudian baca Fatihah, lalu baca surat dari Al-Baqarah, nyambung ke Ali Imran, ke An-Nisa, ke Al-Ma'idah. Terus sampai Anas habis. Cangkel apa tidak? Pastilah cangkel, pasti pegal. Kita mah sudah nyorot tuur akhirnya brek ke duduk. Tapi kenapa Utsman kuat? Padahal usianya tua. Karena dia merasakan kelezatan rohaniah di dalam sholatnya.
Kacangkel kapegel nggak terasa. Kalau kita sudah enjoy dengan apa yang kita lakukan, cangkel, kesel, pegel, nggak digubris. Ada di antara antum di sini yang suka main bola? Iya, berapa lama main bola? 2 kali 45 menit. 90 menit saja setengah. Lompat kali itu hare. Capek tidak? Capek. Tapi tidak dirasakan karena enjoy, seneng gitu ya. Pasti ngos-ngosan tuh, kadang nyengir. Barung gitu, bal mana yang beradu kaki dengan kaki. Pas nyundul, bolanya kemana yang beradu, yang disundul kepala orang. Ada yang terluka ketika main bola? Ada yang patah kaki, yang kesel, yang mati juga ada kan? Setelah keseleo gitu, dirawat dulu beberapa minggu, berapa bulan. Mau main lagi, mau dong. Gak kapok tuh. Karena dia menikmati permainan itu. Capek, resiko, gak peduli. Itu dunia. Kenikmatan dan ketenangan, kepuasan ketika ibadah jauh lebih nikmat dibanding kenikmatan main bola bagi para pecandu bola. Maka kata Ibnu Abbas disebut ghayatun ni'am. Ibadah itu nikmat yang tertinggi. Bahwa ibadah itu nikmat dilihat dari Al-Quran surah yang selalu kita baca dalam sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalan hidup orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang telah diberi nikmat. Diberi nikmat apa? Diberi nikmat dalam beribadah kepadamu ya Rabb. Nikmat ibadah. Kekhusyuan dalam ibadah. Itu disebut ghayatun ni'am. Puncak kenikmatan, senikmat-nikmat kenikmatan adalah nikmat ibadah. Lebih nikmat dibanding nikmatnya makan ketika lapar, nikmatnya minum ketika haus, nikmatnya tidur ketika ngantuk, nikmatnya istirahat ketika lelah. Itu semua nikmat, tapi tidak sebanding dengan nikmat ibadah bagi orang yang khusyuk. Ini yang disebut dengan nutrisi jiwa. Ini yang disebut dengan konsumsi hati. Nabi SAW saum wisol tapi kuat, tidak merasakan lapar, haus, lemas karena jiwanya bahagia, puas dengan saum wisolnya. Ini yang dialami oleh Nabi SAW. Maka sungguh salah orang yang berkata innahu kana ya'kul wa yashrabu ta'aman wa syaraban yataghadda bihi badanuhu. Oh, Nabi SAW walaupun saum wisol diberi makan dan minum oleh Allah sehingga tidak lapar, tidak haus. Maksudnya makan minum untuk badannya. Salah, bukan badannya. Badannya tidak makan minum, tapi jiwanya. Kenapa salah? Pertama, annahu qala sallallahu alaihi wasallam udhillu inda rabbi yut'imuni wa yashqini walau kana aklan wa syurban lam yakun wisalan wala sauma. Kata Nabi SAW, aku diberi minum dan makan dan minum oleh Allah di tengah saum wisalku. Seandainya yang dimaksud diberi makan dan minum itu badannya, bukan saum artinya. Batal ya enggak? Bukan saum wisal, bukan saum namanya. Batal sudah. Kalau badannya yang dikasih makan minum. Itu alasan pertama. Kedua, Nabi SAW menyatakan, lastu kahaiatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Kalau kalian saum wisol madarat. Adapun aku tidak dengan saum wisol ini. Kalau selain Nabi tidak makan, tidak minum selama berhari-hari, siang ataupun malam, madarat, lemes, leles. Bisa mati? Ya mungkin bisa madarat. Kalau Nabi SAW tidak. Seandainya yang dimaksud diberi makan dan minum itu badannya, pasti Nabi menjawab, ana aidan la uwasil. Aku juga tidak saum wisol. Aku diberi makan dan minum oleh Allah sebagaimana kalian. Badanku dikasih makan minum oleh Allah sebagaimana kalian. Nah pasti begitu jawabannya.
Tapi beliau hanya menyatakan aku wisol tapi aku berbeda dengan kalian. Ini menunjukkan bukan badannya yang dikasih makan minum oleh Allah. Kalau raganya yang dikasih makan dan minum, batal dong. Bukan saum lagi, bukan wisol lagi. Ini alasan yang kedua. Ketiga, annahu law kana aklan wa syurban yufattiru shaim lam yasihal jawab bil farik bainahum wa bainahu. Seandainya yang dimaksud diberi makan minum itu badannya oleh Allah yang membatalkan saumnya, maka tidak ada tuh perbedaan antara Nabi dan para sahabat. Padahal Nabi menyatakan lastu kahayatikum, aku berbeda dengan kalian. Dengan 3 alasan itu maka jelaslah bahwa yang dimaksud dikasih makan, dikasih minum itu jiwanya. Dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan yang sejenisnya. Maksud dari semuanya itu adalah, coba dilihat di halaman 185 di baris terakhir. Wal maqsudu annal huda mustalzimun li sa'adatid dunya wa tibil hayah wan na'imil ajil wa huwa amrun yashhadu bihil hissu wal wajdu wa amma sa'adatul akhirah fa ghaibun yu'lamu bil iman. Fadzakaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma likauniha aham wa hiyal ghayatul matlubah wa dhalalud dunya adhhar wa bin najati minhu yanju min kulli syarr wa huwa adallu dhalalil akhirah wa syaqaiha falidzalika dzakarahu wahdah wallahu a'lam. Maksud dari semua penjelasan tadi adalah bahwa al-huda, petunjuk dari Allah, memastikan menjadi sumber kebahagiaan di dunia. Karena Allah berfirman yang beramal soleh laki perempuan dan dia mukmin akan diberikan kehidupan yang baik. Kebahagiaan. Jadi petunjuk memastikan teraihnya kebahagiaan dunia, kebaikan hidup, kenikmatan yang ajil itu yang segera yang Allah berikan di dunia. Dan ini tersaksikan secara nyata. Kebahagiaan dunia ini tersaksikan walaupun dari orang miskin tapi dia mukmin, kebahagiaannya terlihat dalam ekspresi, dalam perilaku, dalam sikap. Tak pernah berkeluh kesah. Sebaliknya yang kaya raya, yang berkuasa suka mengeluh. Banyak mengeluh. Aduh, perusahaan saya yang di sana asetnya turun dari 100 triliun sekarang tinggal 90 triliun lagi. Mengeluh tuh. 90 triliun mengeluh, bayangkan. Jadi keluhan bukan karena susah atau senangnya hidup, tapi faktor bahagia atau tidaknya jiwanya karena petunjuk Allah. Itu kebahagiaan di dunia tersaksikan secara nyata. Adapun kebahagiaan akhirat maka itu perkara gaib yang hanya bisa diketahui dengan iman. Dan inilah yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena ini yang terpenting. Kebahagiaan akhirat lebih penting daripada dunia. Dan inilah tujuan yang harus dicapai. Lebih baik menderita dunia tapi bahagia akhirat daripada senang di dunia celaka di akhirat. Dunia mah sementara. Akhirat selamanya. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat bukan di dunia. Di dunia mah semua ada akhirnya, di akhirat abadi. Maka pantas kalau Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui. Di sana kita tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada mati,
tidak akan ada kesedihan, kelelahan bagi ahli surga, tidak ada kesenangan, kebahagiaan walaupun sedetik bagi ahli neraka, dan tidak ada putusnya sampai kapanpun. Khalidina fiha abada. Maka kesesatan di dunia jelas lebih nampak. Selamat, orang yang selamat hanyalah orang yang selamat dari seluruh keburukan dunia. Berdasarkan hal itulah maka siapa yang sesat di dunia, sesat di akhirat dan binasa di akhirat. Kuncinya kalau ingin terhindar dari kesesatan, kebinasaan, ikuti petunjuk Allah. Sesuai dengan firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala, dalam satu ayat fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dalam surah Thaha fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan binasa, ya. Inilah pasal yang pertama. Dalam bab ini insyaallah besok kita akan bahas tentang penyebab seseorang dimusuhi oleh Allah dan dikasihi oleh Allah. Sehingga kita bisa melangkah dengan pasti, kita ingin menjadi musuh Allah atau wali Allah. Kalau ingin menjadi musuh Allah bebas berbuat. Kalau ingin menjadi wali Allah ada tuntunannya, ya. Insyaallah itu kita besok pada pada pasal yang selanjutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab, ya. Ahwat di atas sudah ada mic, karena ada peribahasa ladies first, maka kita mulai dari Ikhwan dulu. Silakan Ikhwan dulu. Ada yang ngacung? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin menanyakan titipan dari seorang ikhwan yang istrinya baru meninggal beberapa hari ke belakang. Beliau menanyakan sebelum istrinya meninggal selama saum Ramadan ini istrinya batal karena haid itu 4 hari. Kemudian setelah itu sakit 2 hari terus meninggal. Pertanyaannya berdasarkan satu hadis bahwa yang bolong-bolong ini harus ditambah oleh keluarganya, apakah memang ahli warisnya harus menambal bolong-bolong puasanya istri yang meninggal ini? Dan kedua, kalaupun memang harus menambal berapa hari gitu. Jadi yang tadi yang disebutkan 4 hari batal karena haid, kemudian 2 hari sakit terus meninggal. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Pendapat yang lebih kuat, apabila ada orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum, maka bayar dengan fidyah. Baik penyebabnya haid atau nifas atau sakit. Kemudian sebelum diqadha sudah meninggal. Baik karena sakit ataupun karena haid, dua-duanya wajib diqadha. Fa in kuntum mardu aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau safar maka diqadha. Nah, untuk wanita yang haid dan nifas suka diqadha. Tapi belum diqadha sudah mati. Maka bayar dengan fidyah. Adapun hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang saum hendaklah dibayarkan saumnya oleh walinya. Itu khusus untuk saum nazar. Penjelasan yang detail diungkapkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada seorang wanita datang bahwa ibunya meninggal dalam keadaan punya hutang saum nazar kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar, saumkan oleh maka saum.
Adapun kalau umpamanya dia punya hutang Ramadan, maka bayarlah dengan fidyah. Baik tidak saumnya karena sakit atau karena haid atau karena nifas atau karena safar, lalu belum sempat mengqadha, lalu sudah meninggal, bayarkan dengan fidyah. Jadi yang tadi 6 hari berarti ya, 4 haid, 2 sakit, total jenderal 6, bayar fidyah. Bagaimana bayar fidyahnya? Bisa ngasih makan 6 porsi dengan menu yang biasa dia makan sehari-hari, pertengahan. Karena setiap hari kan beda-beda menunya ya. Kalau awal bulan pasti daging gitu ya, yang mewah. Pertengahan bulan agak menurun, biasanya mulai ayam, ikan gitu, telur. Akhir bulan asin peda. Nah, terakhir 2-3 hari sebelum gajian sama gepuk. Gep kerupuk. Sama legoang dicocol. Pertengahan dari menu yang dia biasa makan. Berasnya ataupun lauk pauknya. Jangan licik, biasa sehari dengan daging, pas fidyah mah dengan tahu tempe. Nggak boleh. Atau bisa juga dengan beras 1,5 kilo per hari. Jadi kalau 6 hari ya kali 3 ya. 18 kilo bagikan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Ahwat di atas ada pertanyaan, silakan. Pegang mic yang mau bertanya. Ada ahwat? Ada mic-nya? Kalau tidak ada kembali ke Ikhwan. Ada lagi Ikhwan yang mau bertanya, silakan. Pak Kusnadi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada sekelompok ahli sunnah mengakunya? Angsunan? Ahli sunnah. Ahli sunnah. Tapi ketika ada yang keluar dari lembaga itu, suka dicap orang mukmin yang masih fasik. Kemudian komen lainnya adalah, kami tidak mengusir, tapi Allah lah yang mengusir. Gimana penjelasan itu, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persekusi pengajian gitu, karena dicap yang ngaji itu fasiqah. Lalu ketika mereka, kenapa ngusir yang ngaji? Bukan kami yang ngusir, tapi Allah yang ngusir. Dunia memang sudah terbalik. Kalau yang membahas Quran Sunnah, membahas kitab dianggap fasik. Kalau yang di gereja dianggap ibadah yang hebat, makanya dijaga. Dangdutan itu ibadah yang agung. Kalau ngaji dianggap fasik, maka dangdutan dianggap itikaf. Makanya mereka gabung bahkan menjadi keamanannya. Pokoknya dibalik memang. Tidak heran ketika ditanya kenapa usir kami, Allah yang usir bukan kami. Lalu dipakai ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi ayat itu bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini ayat hak. Para ulama menyatakan bahwa kalimatul haq wa urida bihil batil. Kalimatnya hak tapi diterapkan secara batil. Seenak mereka mendalili perbuatan busuk dengan Al-Quran. Dunia terbalik, makanya sikapnya juga terbalik. Kalau ada ngaji yang tidak sefaham, bubarkan. Kalau ada orang kafir mau ibadah, jaga jangan sampai diganggu. Terbalik nggak? Ya terbalik.
Sesama muslim dianggap musuh, yang kafir dari kalangan ahlul kitab dianggap saudara. Persis seperti ayat alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum fihi ahadan abada wala in qutiltum lanansurannakum. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Orang munafik itu menganggap orang kafir itu saudara. Kalau kalian, kata orang munafik kepada orang kafir, diusir, kami jaga, kami bantu, kami tolong kalian. Kalau kalian ibadah, kami jaga gitu tuh. Kalau kalian diperangi, kami tolong, kami bela kalian. Persis apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik begitu. Dibolak-balik. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih dalam pandang mereka. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Pengajian dianggap maksiat, dangdutan dianggap iktikaf. Makanya yang pengajian dibubarkan, yang dangdutan, yang ibadah di gereja dijaga. Gak heran kalau ada yang seperti itu, ya itu ujian bagi kita. Boleh nggak kita kafirkan? Enggak. Kita masih tetap menganggap mereka muslim secara zahir. Secara batinnya terserah Allah Azza wa Jalla. Di zaman Nabi SAW, tokoh munafik yang namanya Abdullah bin siapa? Ubay bin Salul tetap diperlakukan sebagai muslim secara zahir di alam dunia. Karena mereka secara zahir salat, mereka saum, mereka juga sama-sama dengan kaum muslimin gitu. Diperlakukan secara zahir seperti sebagai seorang muslim. Adapun batinnya Allah yang menentukan, yang menilai. Jadi kalau ketemu salam biasa. Kalau mereka menjadi imam, kita sah menjadi makmum di belakangnya. Kalau umpamanya mereka mati, ya sholatkan, doakan, dan kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, disolatkan nggak oleh Nabi SAW? Ya, disolatkan. Sampai Umar protes. Tapi beliau tetap menyolatkannya. Karena orang munafik secara zahir menunjukkan keislaman, fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya. Jangan menghukumi orang berdasarkan aspek batinnya. Batinnya kita nggak tahu, itu urusan Allah. Walaupun dari sikap zahirnya nyata, sesama muslim dimusuhi, orang kafir dibela nyata. Iya, begitu pula di zaman Nabi SAW sampai oleh Al-Quran diterangkan. Alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang munafik ketika berkata kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dianggap saudara. Ya, tapi tetap secara zahir mereka Islam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jangan risau, jangan kaget. Yang selalu ada dalam setiap zaman, di setiap tempat, dan itu ujian bagi kita. Setangguh apa kita menghadapi berbagai ujian termasuk menghadapi mereka, itu yang menentukan kualitas iman kita. Wallahu a'lam. Ahwat di atas sudah ada ide? Sudah pada bangun? Ikhwan lagi. Mangga. Saya ketitipan pertanyaan Ustaz dari seorang ikhwan. Apakah ada keterangan ataupun dalil bahwa
sholat tarawih itu harus menghatamkan 1 juz dalam 1 malam gitu. Karena beliau risau ada satu masjid yang menerapkan hal yang seperti begini gitu. Ya begitu. Iya. Tidak ada dalil harus menghatamkan dalam 1 bulan 30 juz, dalam 1 malam 1 juz. Tapi lebih lama sholat lebih bagus. Lebih banyak pahalanya karena lebih besar unsur masyaqqah atau penderitaan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan, pengorbanan ketika ibadah. Makin menderita, makin bagus. Makin banyak pahala, makin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada masjid yang menerapkan sehari umpamanya 1 malam tamat 30 juz, setiap malam begitu, jadi semalaman bagus. Kalau ada yang mau, dulu para sahabat begitu. Kalau ada yang sehari 1 juz, semalam 1 juz, ya bagus. Kalau kita mampu begitu silakan. Kalau tidak mampu atau demi kemaslahatan umpamanya ada yang tua, ada yang sakit, ada yang awam, sehingga kalau diterapkan 1 malam 1 juz masjid jadi kosong. Orang-orang kalah labur. Akhirnya memilih ya biasalah paling sejam. Paling 1 rakaat 5 menit. Kali 11 55 menit. Jadi hampir 1 jam cukup. Akhirnya masjid tetap penuh. Orang tetap semangat maka lakukan. Jadi mana saja yang sesuai dengan kemampuan kita, kemaslahatan kita lakukan. Tidak wajib 1 juz 1 malam atau 30 juz 1 malam. Tapi kalau itu bisa dilakukan silakan, itu bagus ya. Kalau ada masjid yang mengadakan tarawih semalam tamat 1 Al-Quran, jadi 30 hari itu 30 juz, salut. Kalau ada di antara antum yang mampu, silakan ke sana. Kalau yang mau. Kalau enggak, semalam 1 juz bagus. Silakan. Masih berat teuing, ya udah di sini aja. Sejam gitu ya. Sama di Mekah, di Madinah juga kira-kira sejam. Cuma beda rakaat, di Mekah, di Madinah 13 rakaat. Di kita 11 rakaat. Tapi ya sejam lebih lah. Kalau umpah di kita 13 rakaat, saya akan sama dengan di sana sejam lebih. Kita rata-rata sekitar sejam kurang atau lebih sedikit ya. Dan itu cukup bagi kita insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya persiapan buka sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut kembali kajian kitab Miftahud Daris Sa'adah ini esok jam 10. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.